krisis beras melanda Malaysia dan Filipina. Di Malaysia dan Filipina, situasi sedang gawat. Dua negara tetangga ini mengalami krisis pangan serius yang membuat masyarakat panik. Di Malaysia, beras lokal semakin langka. Masyarakat sulit mendapatkan stok beras, dan harga naik tajam. Di Filipina, situasi lebih parah. Pemerintahnya sampai menetapkan status darurat ketahanan pangan, karena harga beras naik 24,4% dalam setahun terakhir, kenaikan tertinggi dalam 15 tahun. Para pedagang di Filipina terpaksa menaikkan harga karena stok terbatas. Pemerintahnya harus impor besar-besaran untuk mencukupi kebutuhan rakyat. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah kita juga dalam bahaya? Indonesia justru surplus 5 juta ton beras. Berbeda dengan Malaysia dan Filipina, Indonesia justru dalam kondisi aman. Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, mengungkapkan bahwa stok beras Indonesia bukan hanya cukup, tetapi surplus hingga 5 juta ton. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, BPS, produksi beras nasional akan meningkat drastis pada Maret-April 2025. Jika dihitung dalam bentuk gabah, angka ini bisa mencapai 12 juta ton. Artinya, meskipun ada krisis pangan di negara lain, Indonesia tidak perlu panik. Stok beras dalam negeri masih lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional. Tetapi, apakah ini berarti kita aman 100%? Bahaya lain mengintai, petani bisa rugi besar. Walaupun surplus beras terdengar seperti kabar baik, ada ancaman lain yang harus diwaspadai. Ketika stok melimpah, harga beras di pasaran bisa turun drastis. Jika ini terjadi, petani kita yang akan merasakan dampaknya. Saat harga jatuh, petani terpaksa menjual gabah mereka dengan harga murah. Banyak petani bisa mengalami kerugian besar, bahkan sulit untuk menutup biaya produksi. Untuk mengatasi ini, pemerintah harus bertindak cepat. Perumbulok telah menyiapkan strategi untuk menyerap lebih banyak beras dari petani agar harga tetap stabil. Pemerintah menetapkan target cadangan beras Bulog harus mencapai 2 juta ton. Tetapi, apakah langkah ini cukup untuk melindungi petani kita? Pemerintah kucurkan 16,5 triliun rupiah untuk menyelamatkan petani. Pemerintah tidak tinggal diam. Sebanyak 16,5 triliun rupiah telah dialokasikan untuk menyerap gabah petani dengan harga minimal Rp6.500 per kilogram. Dana ini diberikan kepada Bulog melalui mekanisme operator investasi pemerintah, OIP. Dengan dana ini, pemerintah menargetkan 3 juta ton gabah harus terserap tahun ini. Langkah ini diambil agar petani tetap mendapatkan keuntungan yang layak, sehingga mereka tetap bisa berproduksi di masa mendatang. Tetapi, pertanyaannya, apakah strategi ini cukup untuk menjaga keseimbangan pasar? Indonesia harus waspada, bukan bergantung impor. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa Indonesia harus mempercepat swasembada beras dan tidak boleh bergantung pada impor. Jika negara lain panik karena kekurangan beras, Indonesia seharusnya bisa memanfaatkan situasi ini untuk menjadi lumbung pangan Asia. Saat ini, Indonesia masih melakukan impor beras dalam jumlah tertentu. Namun, dengan produksi yang terus meningkat, bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan kita bisa menjadi negara pengekspor beras. Tetapi untuk mencapai itu, ada tantangan besar. Pemerintah harus memastikan 1. Harga beras tetap stabil di pasar. 2. Petani tidak rugi akibat kelebihan produksi. 3. Infrastruktur pertanian semakin diperkuat. Jika semua ini bisa dilakukan, bukan mustahil Indonesia justru menjadi penyelamat bagi negara-negara yang mengalami krisis pangan. Apakah menurutmu Indonesia sudah siap untuk menjadi lumbung pangan Asia? Bagikan pendapatmu dan sebarkan agar lebih banyak orang tahu tentang kekuatan pangan kita.